Waalaikumsalam Pak Jarul. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat seperti yang Bapak lihat. Baiklah Pak Khairul. Pak Khairul, hari ini ada sesi coaching dengan Pak Miswar. Ya benar sekali Pak. Jadi saya akan melakukan coaching kepada Pak Miswar yang saya jadwalkan insya Allah besok pagi. Oh iya Pak. Baiklah Pak Khairul, sebelum melaksanakan proses coaching, ada hal yang perlu saya tanyakan sebelumnya. Boleh Pak? Boleh Pak, dengan senang hati saya menjawab. Baik Pak Khairul, nanti Pak Khairul saat melaksanakan coaching, maka saya akan melihat bagaimana prosesnya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching tersebut sesuai dengan kata-kata coaching yang akan Bapak lakukan, yang sampaikan kepada coach Bapak, yaitu Pak Miswar. Iya. Di sini ada hal yang ingin saya tanyakan, boleh Pak Khairul? Boleh sekali Pak. Kalau pertanyaan itu bagi saya justru memberi jalan keluar ataupun ke lapangan bagi saya itu. Nah, Pak Khairul, untuk yang pertama, kompetensi yang ingin Pak Khairul kembangkan apa? Terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang sudah saya persiapkan dan ingin saya kembangkan, yang pertama itu hadir secara penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif. Lalu yang terakhir, memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus, betul Pak. Berarti Pak Khairul, jadi Pak Khairul ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching, ya Pak? Ya, benar sekali Pak. Kemudian di antara ketiga coaching tersebut, mana yang lebih Bapak unggulkan? Jadi yang dari ketiga coaching tersebut yang ingin saya munculkan di sini Pak, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Tujuannya apa? Supaya Pak Miswar ini ataupun coach saya dapat menemukan sendiri masalahnya ataupun solusinya dari pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Baik. Itu artinya ada 2 yang Bapak kembangkan nantinya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira untuk indikator pencapaiannya itu bagaimana Pak Khairul? Ya Pak, terkait indikator ketercapaiannya, saya sebagai coaching itu sendiri Pak, ingin Pak Miswar ataupun coach saya dapat menemukan sendiri solusi dari masalahnya, yaitu tadi yang saya sampaikan tadi. Dapat menemukan sendiri dari permasalahan yang beliau alami. Dari apa Pak? Dari pertanyaan berbobot yang saya berikan tadi, yang sudah saya persiapkan kepada coach saya atau Pak Miswar itu sendiri. Baik Pak Khairul, demikian dulu Pak Khairul. Nanti di saat Bapak melaksanakan coaching dengan Pak Miswar, semoga itu dapat berjalan dengan lancar sesuai yang dengan harapan Bapak. Ya, terima kasih banyak Pak. Jadi saya telah menemukan informasi baru nih dari Bapak terkait pelaksanaan coaching. Makanya saya di sini cukup berterima kasih kepada Bapak atas informasi yang Bapak sampaikan, sehingga saya bisa aplikasikan coaching ini kepada Pak Miswar sesuai dengan yang saya harapkan. Baik Pak Khairul, nanti setelah melakukan coaching dengan Pak Miswar, tim kita bisa duduk
kembali untuk membahaskan langkah selanjutnya. Ya, baik, terima kasih banyak Pak. Saya permisi dulu mau masuk kelas karena bel pun sudah Ya, berbunyi. terima kasih waktunya Pak Khairul. Assalamualaikum Pak Miswar. Apa kabar ini? Waalaikumsalam Pak Heron. Alhamdulillah kabar baik saya Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin Pak. Sepertinya Bapak datang ke ruangan saya ada masalah. Ada apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Iya Pak. Pak Heron, saya ingin curhat Pak. Ya, Menyangkut dengan kondisi anak-anak saya di kelas Pak. boleh. Apa yang dapat saya bantu? Gini Pak, saya kemarin itu melihat anak saya itu ada yang sholat dan ada yang tidak sholat Pak. Saya bingung Pak. Seharusnya seperti apa saya lakukan terhadap siswa saya Pak? Karena saya inginkan semua siswa saya itu mau sholat semua Pak. Ya. Jadi itu permasalahan yang Bapak alami. Ya Pak. Ada anak yang masih lupa salat, berarti ini yang menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran Bapak. Begitu ya Pak? Iya Pak, betul Pak. Dengan permasalahan seperti ini, apa rencana yang akan Bapak lakukan ke depan? Ini Pak, sebenarnya Pak, saya sangat menginginkan anak-anak saya itu sholat semua Pak. Karena pada saat saya tanyakan itu Pak, ada yang memang ada sholat, ada lupa sholat Pak. Itu Pak. Apalagi Pak, sholat itu Pak harus dibiasakan itu pada saat usia dini Pak. Ya, benar. Supaya ke depan tuh anak-anak lebih tekun dalam sholat, lebih bertanggung jawab, lebih menganggap bahwa sholat itu adalah suatu kebutuhan bagi mereka Pak. Gitu, Ya. Pak. Benar sekali yang Bapak saya sampaikan itu. Yang Bapak sampaikan barusan memang benar sesuai dengan ajaran kita agama Islam, di mana sholat itu hal yang paling utama yang harus kita lakukan. Iya Pak. Ya, Benar, Pak. kita juga harus mendukung, memberi contoh yang baik kepada mereka. Iya Pak. Terus bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan permasalahan ini? Apa yang akan Bapak lakukan? Ya Pak, saya nanti akan memanggil orang tua Pak, akan menyurati orang tua Pak, supaya juga orang tua mengontrol anak-anaknya di rumah. Jadi dukungan orang tua itu sangat perlu Pak, karena selain kita yang membimbing, mengarahkan di sekolah Pak, Ya. orang tua di rumah juga harus mendukung, Iya. harus mengontrol, Iya. harus mengajak Iya. anak-anaknya untuk sholat. Iya. Malah bukan hanya mengajak saya Hmm. Pak, tapi mereka harus merangkum bahwa di rumah nanti orang tua dengan anaknya itu harus sholat berjamaah. Ya. Apalagi kalau anak laki-laki Pak, Ya. sering-sering bawa ke masjid Ya. bersama bapaknya, Ya. ataupun mereka sesama keluarga itu sering-sering sholat berjamaah di masjid. Jadi saya juga nanti akan memanggil orang tua siswa-siswa yang tadi tidak mau sholat, yang Ya. lupa sholat, Ya. untuk saya minta kerjasamanya Ya. seperti itu Pak. Baik sekali yang Bapak sampaikan itu tadi. Bahkan saya berpikir kan, sebetulnya pendidikan yang utama itu bagi seorang anak adalah keluarga. Iya Pak, betul Pak. Jadi mereka itu kita bina tidak di sekolah sebenarnya. Iya. Ini karena kita sebagai guru, kita juga harus memperhatikan anak didik kita supaya berakhlak yang baik. Iya Pak. Terkait hal itu yang sudah Bapak rencanakan, apa dukungan yang Bapak butuhkan dari saya sebagai kepala sekolah Bapak pada hari ini? Oke Pak, saya terima kasih banyak Pak terhadap dukungan yang akan Bapak berikan. Artinya di sini Pak, saya sangat mengharapkan Pak, bukan hanya Bapak saja yang mendukung saya, tapi kita ajak kawan-kawan yang lain Pak, guru-guru yang lain, Ya. supaya sama-sama kita
membimbing Ya. siswa kita. Ini bukan hanya saya saja Pak, Ya. baik itu dukungan langsung dari Bapak Ya. ataupun dukungan melalui informasi-informasi dalam pembelajaran Pak. Ya, baik, Itu, terima Pak. kasih sekali. Kalau dukungan dari Bapak pribadi sudah sangat mendukung, nanti saya sampaikan di grup WA sekolah kita. Saya sampaikan kepada guru-guru untuk mendukung atau memperhatikan anak-anak yang tidak melaksanakan sholat. Dan nanti Bapak akan panggilkan orang tua murid kan? Ya Pak. Ya, Pak. baik. Betul Pak. Nanti Bapak, saya juga instruksikan kepada rekan-rekan guru yang lain untuk mengirimkan surat panggilan untuk orang tua murid supaya kita rembuk sejenak untuk buat rapat. Karena ini Pak Miswar ya, Ya Pak. semua permasalahan itu tidak bisa kita selesaikan dengan sendiri. Benar sekali Pak. Jadi permasalahan itu harus kita selesaikan dengan berkolaborasi. Iya Pak. Kenapa kita harus berkolaborasi, harus bekerja sama? Karena dengan kita bekerja sama, sesuatu hal yang memang sulit kita pecahkan bisa terpecahkan dengan mudah. Iya Pak. Bukan begitu kan Pak? Ya betul Pak. Nah, baik, saya tunggu langkah selanjutnya Pak. Ya insya Allah Pak akan secepatnya Ya. saya membuat undangan Hmm. untuk siswa, Hmm. untuk wali siswa. Hmm. Nah, itulah saya sangat mengharapkan dukungan Bapak Pak. Ya, saya sangat mendukung. Pada saat nanti siswa saya panggil, Ya. mungkin Bapak bisa juga memberikan arahan Ya, sedikit siap, Pak siap. kepada wali Siap. siswa, Siap, siswa siap. Pak seperti itu Pak. Siap. Nah, terima kasih sekali Pak atas dukungan Bapak. Ya, sama-sama. Baiklah Pak Khairul, saya sudah melakukan komunikasi pesan terhadap Pak Khairul. Ya. Sebelum ini kita tutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah Pak Khairul melakukan coaching tadi. Ya. Pertama, apa saja yang sudah Pak Khairul lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Jadi Pak, begini, saya sudah melakukan coaching ya dengan menggunakan alur Tirta. Dengan alur tersebut dapat membuat Pak Miswar menemukan jalan keluarnya itu sendiri Pak, atau coach saya itu dapat menemukan jalan keluar itu sendiri. Baik Pak Khairul, di sini saya juga tadi bisa melihat terhadap apa yang sudah Bapak lakukan coaching, melakukan konsultasi terhadap Pak Miswar tadi sudah sesuai dan sangat bagus ya. Kemudian itu sesuai dengan alur kita coaching, dan juga Pak Miswar sudah berusaha menggali dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan, pertanyaan yang berbobot tadi kepada Pak Miswar, sehingga Pak Miswar dapat menemukan solusinya dalam permasalahan serta coaching yang sudah dilakukan dengan prinsip coaching tadi Pak, yang sudah disiapkan dari awalnya, yaitu kompetisi. Selanjutnya, ini pertanyaan saya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching barusan yang Bapak lakukan terhadap Pak Miswar? Baik, kompetensi selanjutnya yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami ya proses alur Tirta itu sendiri Pak. Supaya apa? Supaya saya bisa melakukan pada coaching berikutnya nanti. Luar biasa Pak Khairul. Semoga kita dapat betul seperti yang Pak Khairul bilang pesan. Kita adalah untuk dapat melakukan coaching lebih intens lagi ya, di lain waktu. Baik Pak Khairul, luar biasa Pak Khairul. Semoga kita memang seperti yang Pak Khairul bilang tadi dapat melakukan coaching yang lebih intens lagi nantinya. Ya. Di lain waktu. Dan untuk pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup, apa yang dapat
Pak Miswak dalam proses coaching hari ini, Pak. Jadi Pak kan, yang saya dapat dalam coaching hari ini yaitu saya dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam coaching saya. Kemudian bagaimana saya menghadirkan alur tirta itu sendiri, dan harapan saya Pak ini ke depan ya, kalau saya lulus ini ya, lulus jadi kepala sekolah ya, ke depan saya dapat aplikasikan ini dalam kepemimpinan saya sebagai kepala sekolah Pak. Dan saya juga sangat berterima kasih nih kepada Bapak karena atas waktu yang Bapak berikan, atas wejangan-wejangan yang Bapak berikan kepada saya, sehingga saya dapat berbagi praktik baik coaching ini kepada rekan-rekan guru ataupun rekan-rekan calon kepala sekolah yang lainnya yang sedang mengikuti cakep pada tahun ini Pak. Ya baik Pak, terima kasih Pak untuk hari ini, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kedepannya setelah kita mengerti apa ini selalu bisa melakukan coaching yang membutuhkan, sehingga nanti apa yang kita harapkan itu dalam pembelajaran ini akan dapat kita tingkatkan seperti yang kita harapkan. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya, dan alhamdulillah langkah-langkah coaching saya sudah selesai, dan informasi yang saya dapatkan dari Bapak pun sudah sangat tepat. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya pamit.